Praise the Lord, haleluya. Ini saatnya tiba kami berkumpul bersama-sama jemaatku yang ada di gereja Bethel Tabernakel Kasih Karunia. Bapa, kami terus akan memuji menyembah-Mu, bersorak-sorai, menari dan berlompat-lompat demi nama-Mu, nama Kristus Yesus Tuhan, nama Juru Selamat, kekasih jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami akan buka ibadah ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dipenuhi dalam nama-Mu, dalam nama Yesus. Diberkati semua yang percaya, katakan amin. Shalom. Salam. Dan kita akan mulai ibadah ini. Kita akan masuk ke ujian dan kita berikan satu lagu.
Kau kekuatanku, penopang hidupku, keselamatan, dan kasih sertamu,
tuned for connection. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Salam. Salut. Mari kita buka surat Efesus, surat Efesus. Pasal yang ke-4 ayat yang ke-17. Sudah Pak? Terus pasal 4 yang ke-17 sampai selanjutnya. Sudah Pak? Amin. 1, 2, 3. Manusia baru sebagai katakan dan tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup sebagai salah seperti orang yang tidak sia-sia dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang jauh dari kebodohan yang ada dalam mereka. Jangan kebodohan yang ada di dalam mereka dan kedegilan hati mereka. Amin. Nah, ini tentang manusia baru, bahwa apa yang ada di dalam pikiran Kristus di sini adalah bahwa kita melihat ya bahwa apa yang di dalam dunia ini juga itu sebenarnya bukan tangan, tetapi lebih ke ya dunia ini akan menunjukkan fakta di dalam kehidupan ini. Tapi kalau kita dalam Kristus Yesus Tuhan, kita sudah mendapatkan kemurahan atau mendapatkan kasih yang setia, kasih yang dimana tidak pernah hilang, tidak pernah gagal di dalam setiap kehidupan. Amin. Jadi Paulus ini menjelaskan tentang manusia baru, bahwa manusia baru itu apa? Manusia yang sudah dikasihi oleh Tuhan, manusia yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan itu di dalam setiap kehidupannya. Jadi kalau kita melihat bahwa di dunia ini ada banyak faktor untuk orang hidup itu menjalani kehidupannya. Jadi ya bisa jadi itu ya bentuknya itu sains dan lain sebagainya. Jadi kalau kita belajar sains juga itu menakjubkan juga sebetulnya. Bahwa manusia itu terdiri dari atom-atom yang ada, terdiri dari partikel-partikel yang ada, bahwa semua kehidupan itu dimulai dari ketiadaan di dalam sebuah bentuk yang ada. Jadi sebelum kita ada di dunia ini, maka yang ada itu adalah ketiadaan. Nah, mengapa demikian? Karena ya tidak ada bentuknya memang. Jadi setelah ada baru ada bentuknya. Nah itu jadi kita melihat di sini bahwa apa hubungannya dengan Kristus ini itu menjadi ya juru selamat di dalam kehidupan kita sebagai manusia yang asalnya itu tidak ada bentuknya sebetulnya. Nah, tapi Tuhan di sini menjelaskan bahwa manusia itu sudah direncanakan oleh Tuhan sebelum dia lahir. Tapi apakah Anda bisa merasakan sebelum dia lahir itu seperti apa? Nah, tidak ada yang bisa menjawab pasti kan? Karena apa? Karena tidak ada rasanya. Yang siapa yang tahu sebelum manusia lahir tidak ada yang tahu dirinya sendiri itu apa. Nah, kalau ada yang tahu kan bisa dijelaskan di sini. Ya, jadi tidak ada yang tahu manusia itu sebelum lahir di dunia itu jadinya seperti apa dirinya. Bukan ke depannya, tapi ke belakangnya itu tidak tahu dia itu apa sebetulnya bentuknya dan apa sebetulnya dia itu rupanya. Jadi dari situ orang ateis pun yang percaya bahwa ya keberadaan itu sesuatu itu dimulai dari yang tidak ada sebetulnya. Jadi kalau kita melihat itu, maka sebenarnya kita bisa belajar dari mereka juga. Bukan berarti kita menolak itu, karena mereka tahu sains, kita tahu partikel hukum atom dan sebagainya, dia mengerti tentang ini apa black hole dan sebagainya. Itu mereka mungkin memahami tentang hal itu bahwa apa yang bicara ini lah. Soalnya kalau mau mengatakan bahwa itu adalah kesia-siaan saja sebetulnya, bahwa manusia di dunia itu sebetulnya hanya sia-siaan saja, hidup di dunia ini sementara yang mana ini dia terdiri dari sesuatu yang sebetulnya tidak ada sebelumnya.
Ya dari pikiran mereka pun kita bisa belajar juga dari orang yang tidak percaya Tuhan sekali, bahwa mereka percaya bahwa segala sesuatu memang awalnya tidak bisa dirasakan dan memang ketiadaan. Dan itu makanya masa kita mau melawan fakta sebagai orang beragama, namun kita melawan teknologi itu fakta. Jadi itu juga fakta. Jadi itulah yang dikatakan bahwa di sini mengapa kita tahu bahwa Tuhan itu ya baik di dalam kehidupan kita, ya karena unsur di dalam kehidupan kita ini terdiri dari berbagai banyak hal di dalam kehidupan kita. Ya ada organ, ada ya tadi partikel, atom dan lain sebagainya itu. Ya jadi mengapa demikian? Karena ya Tuhan itu baik kepada siapa saja sebetulnya. Yang pertama, Dia baik kepada semua makhluk ciptaannya. Ya, kita mungkin biasa memikirkan hidup kita sendiri, tetapi tidak memikirkan makhluk yang lainnya. Ya. Jadi ada ilustrasi begini, kalau orang ada kepiting di dalam itu di karang, jadi mau diambil sama orang. Tapi kepiting itu ada pasangannya aja, ada ini ya, ada istrinya kalau manusia. Jadi nggak jadi diambil sama orang itu. Karena apa? Dia tahu perasaannya itu kalau ini sampai dipisahkan gimana. Kadang kita bahwa kita tidak sampai ke sana, kadang begitu bahwa hidup itu kadang seperti itu menjalani. Karena itu Kristus itu baik bagi semua orang dan semua. Makanya apa? Kita tahu bahwa ketika kita menghadapi sesuatu, maka kita melihat sesuatu yang sudah hilang juga. Bahwa ada manusia yang hidup, ada manusia yang sudah hilang, makhluk yang lainnya. Nah itu kita pikirkan juga. Mereka juga makhluk hidup yang bernapas juga. Yang kita makan itu kayak ikan, itu mereka punya keluarga juga. Kita ambilin dari mana? Dari laut yang baru dimasak. Nah itu gimana itu perasaannya? Itu kita nggak bisa berpikir ke situ juga, bahwa segala sesuatu itu ada yang hilang dan ada yang datang. Nah rasanya enak, tapi keluarga mereka yang di laut itu, mereka cari-cari itu mana bapaknya, mana anaknya, nangis dia, mana ininya mamanya itu di sudah dipasarkan itu. Nah jadi orang tidak berpikir sampai ke situ bahwa itu adalah sesuatu dari bagian makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan juga. Mereka adalah terdiri dari partikel-partikel yang tercipta menjadi makhluk hidup juga. Sama seperti kita juga punya daging, punya organ, punya tulang, dan lain sebagainya. Kalau kita belajar tentang itu, maka kita akan tahu bahwa apa yang Tuhan buat di dalam alam semesta ini, ya yang universal itu sangat luas sekali, sangat luar biasa sekali. Ayat 19 tadi dijelaskan bahwa perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala serakah dan segala macam kecemaran. Bahwa manusia itu memang punya sifat serakah, yaitu jadi ya tapi kalau nggak begitu, ya saya pikir juga bahwa manusia tidak akan bisa terbentuk perekonomian global dan lain sebagainya untuk menopang kehidupan ini. Jadi itulah makanya kita dikasih hati oleh Tuhan itu, hati nurani untuk tahu seberapa banyak kita mengambil dan seberapa banyak kita di sini memiliki sesuatu itu di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kayak perusahaan besar yang mengambil minyak banyak-banyak tapi atau dampaknya nanti kan ke depannya apa dan lain sebagainya, ekosistem dan lain sebagainya. Jadi Paulus ini menjelaskan bahwa Paulus itu ini ya backgroundnya bukan orang nggak sekolah, tapi dia orang sekolah, orang pintar. Jadi dia belajar tentang ilmu pengetahuan banyak ya. Nah, jadi dia menjelaskan sini juga bahwa dengan segala hawa nafsu dan mengerjakan segala serakah, segala macam-macam, jelaskan sini kecemaran. Nah, kecemaran itu banyak ya, kita garongin batu bara. Terlalu berlebihan itu bisa jadi cemar di lingkungannya kan. Jadi ada limbah dan sebagainya. Amen. Nah itu kalau yang sekarang, kalau yang dulu mungkin konsepnya mungkin lainnya. Jadi ya bisa jadi keserakahan lebih banyak orang mati kan. Kalau orang serakah kan yang mati banyak pasti. Karena apa? Karena perang, ya kan? Karena lain sebagainya. Ya.
Jadi itu yang menjadi memang kehidupan manusia di dunia ini. Jadi mengapa harus menuliskan tentang judul manusia baru ini? Yaitu manusia baru itu adalah segala sesuatu yang lebih tepat yang mungkin dia bisa menerima kenyataan yang titik nol di dalam dirinya, jadi terendahnya di dalam kehidupannya. Jadi kalau orang ketembak itu sudah sekarat maksudnya, nah itu dia bisa menerima itu. Jadi kalau dalam perang itu begitu hukumnya. Jadi ketika dia kuat dia berada di atas, tapi ada waktunya dia nanti itu kalau sudah mau kalah biasanya di titik nol. Kayak di film-film itu ada maknanya itu, kayak orang ditembak-tembak terakhir itu kan, kayak film-film Amerika gitu biasanya kan. Jadi ada apa namanya itu bahasanya tuh Sensi. iya apa itu ya bahasanya ada endingnya yang apa itu namanya kalau orang ngomong biasanya bahasa kerennya epic ya, epicnya ada bahasa epic momennya. Jadi dia tahu bahwa dia sudah menuju sebuah kesempurnaan itu, bahwa kesempurnaan itu titiknya itu adalah saat nol itu tadi, bahwa dia sudah tidak tahu apa yang, makanya Paulus menjelaskan bahwa dalam kelemahanku kuasa Tuhan itu semakin sempurna, jadi semakin menjadi nyata. Jadi itu memang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kayak ya mungkin kita tidak merasakan di hari-hari ini, tapi kalau orang lain mungkin merasakan yang itu udah banyak ya. Apalagi kayak orang yang masuk di medan perang, dia ya itu merasakan banyak hal yang kayak gitu. Jadi apalagi ketemu yang kayak kemarin, coba kalau Anda ya diterjunkan ke medan perang, ketemunya lawan ISIS kemarin gimana? Sudah habis pelurunya, leher yang nah taruhannya hilang, lehernya sudah habis ini apa pelurunya. Jadi itu yang dikatakan titik terakhir, titik nol di dalam kehidupan manusia, bahwa ada kalanya manusia itu berada di titik terendahnya. Tapi Paulus itu mengatakan bahwa dalam titik terendah kelemahan tersebut itu kuasa Tuhan itu jadi sempurna. Dari situlah kita tahu bahwa segala sesuatu semakin besar nafsu kita ya, keserakahan itu, maka semakin banyak yang mati. Itu sudah rumusnya. Jadi ada titik yang dimana akan dihabiskan pastinya. Itu kehidupan di dalam dunia ini ketika manusia itu semakin ingin yang lebih besar di dalam kehidupannya. Nah, kita sampai di ayat ini aja ya nanti. Ayat yang terakhir ya. Ayat 20. Tapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi Kristus itu adalah lambang daripada kemurahan dan segala berkat belas kasihan. Jadi Yesus mengatakan bahwa kalau pipimu tampar sebelah kanan, kasih sebelah kiri. Nah, itu susah itu. Itu mustahil. Kalau di robek bajumu, minta bajumu, kasih ubah. Itu Kristus. Jadi yang dia itu selalu bahwa kemurahan itu selalu ada, karena memang itu sudah level tertinggi dari setiap manusia itu adalah kemurahan di dalam sembilan sebut itu untuk ya mungkin sekedar orang lain itu bisa menikmati kesempatan di dalam hidupnya yang dia berikan itu kepada manusia-manusia yang lainnya yang membutuhkan kesempatan itu. Dan mungkin kita merasa hebat dan lain sebagainya dalam dunia ini, tetapi ada orang yang perlu kesempatan. Dari kehebatan kita itu kita sudah termasuk memberi peluang waktu bagi mereka juga, dan berbagi juga mungkin bagi mereka juga untuk menjadi lebih hebat juga. Jadi itulah intinya, bahwa menjadi manusia baru dalam Kristus itu adalah sebuah anugerah Tuhan itu sendiri bagi setiap orang yang dipilihnya. Karena kita ya memang diberikan itu, saya kita tahu bahwa yang sementara ini di dunia yang fana ini kita dapat belas kasihan dan kemurahan itu buat bagi seluruh manusia dan seluruh ya khususnya seluruh manusia dan juga makhluk hidup yang ada di bumi yang hidup bersama-sama dengan kita di dunia. Amin. Amin. Nah,
Tuhan, kiranya Tuhan kami semua akan dalam semangat kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan Tuhan doa kami dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, untuk pengumuman ke depan jadwal ibadah yang bertugas untuk musim lidah akan dibawakan oleh saudara Ibu Lydia, dan pembawa firman akan dibawakan oleh saudara di saya. Ada pengumuman tambahan lagi? Baik, di sini saya ingatkan kembali terus di situ untuk ibadah pagi dan sore di gereja sini supaya tidak ada kekosongan ibadah pagi dan sore hari. Dan saya minta di sini jadwal yang sudah kurang tertib kita tertibkan. Saya minta yang hafal. Untuk hari Senin pujian siapa ya? Saya yang hafal. Lydia. Banyak. Pak Gideon. Pagi hari ya. Ini kalau pagi ya seperti biasa ya. Sama dia nanti kalau yang itu nanti ditunjuk aja ya. Terus Selasa ujian April. Oke saya. Rabu ujian. Siapa? Kita. Khotbah. Kamis. Elia pujian. Khotbah. Apa? Jumat. Aku. Nanti kalau untuk Jumat ini kan ibadah apa? Doa malam ya. Kalau doa malam nanti di sini saya gilir lagi nanti gantian. Yang khotbah gantian. Yang khotbah khususnya ya. Ya khusus untuk Jumat. Tadi yang khotbah apa ini? Yeta.
Sabtu latihan ya? Nggak ada ya? Kosong ya? Pagi ini aku. Oh, Sabtu pagi aja. Ujiannya nggak boleh. Ini saya. Sabtu pagi aja. Sabtu ujian siapa? Saya. Di saya. Bah, lagi ngomong. Bali. Lihat. Baik, saya bacakan lagi ya untuk ibadah pagi dan sore. Di sini hari Senin, yaitu ujian Bu Lydia, pengkhotbahnya Pak Gideon, Pendeta Gideon. Kemudian Selasa, ujian Abednego dan Firman Tuhan Yesaya. Kemudian Rabu, ya ujian Yefta dan Firman Tuhan Bu Lydia. Kemudian Kamis, ujian Elia, pengkhotbah Abednego. Kemudian Jumat, ujian Pak Gideon, pengkhotbah Yefta. Hari Sabtu hanya ada pagi dan sore ada latihan untuk persiapan ibadah di hari Minggu. Jadi untuk pagi saja, yaitu pujian Yesaya, kemudian Firman Tuhan Elia. Nah, demikian pengumuman tambahan, saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Puji bersama. Diberkatilah saudara hari ini dalam ibadahnya. Diberkatilah saudara setelah pulang. Diberkatilah saudara usaha pekerjaan saudara. Diberkatilah sekolah saudara dan kuliahnya. Diberkatilah berbagai kegiatan-kegiatan yang ada di luar sana. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati semua yang percaya. Katakan amin.